Hai semuanya, kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Lexa yang akan membahas mengenai materi matematika. Pada video ini, kita akan membahas bentuk lain dari teorema sisa pada materi suku banyak atau polinomial. Nah, misalnya kita lihat ke contoh berikut. Suatu suku banyak berderajat 3, di sini suku banyak berderajat 3 tersebut dapat kita misalkan sebagai fx. Jika dibagi dengan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2, maka akan bersisa 4x dikurangi 6. Dan jika suku banyak tersebut atau fx dibagi dengan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 6, maka sisanya yaitu 8x dikurangi 10. Pertanyaannya yaitu, jika fx dibagi dengan x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3, maka sisanya adalah titik-titik. Nah, pertama di sini, pembagi dari pertanyaannya yaitu x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3, pertama-tama kita faktorkan. Maka faktornya yaitu x dikurangi 3 dan x dikurangi 1. Kemudian, untuk masing-masing pembagi x kurang 3 dan x kurang 1 tersebut, pertama harus kita carikan terlebih dahulu sisanya. Jika kita lihat ke pembagi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2, yang bersisa 4x dikurangi 6. Kemudian pembagi ini kita faktorkan. Maka faktornya yaitu x dikurangi 2 dan x dikurangi 1. Di sini jika teman-teman lihat, maka yang sama yaitu pembagi x dikurangi 1. Sehingga di sini bisa kita dapatkan sisa dari pembagi x dikurangi 1. Lalu, x dikurangi 1 jika kita sama dengan K0, maka kita dapatkan x sama dengan 1. Kemudian untuk sisanya, kita substitusikan ke rumus sisa dari pembagi pertama ini, yaitu 4x dikurangi 6, sehingga sisa dari x sama dengan 1 yaitu 4 dikali 1 dikurangi 6. Maka kita dapatkan 4 dikurangi 6 yaitu minus 2. Sehingga kita dapatkan pembagi x dikurangi 1 memiliki sisa minus 2. Kemudian, seperti kita ketahui pada video sebelumnya, persamaan umum dari Sx yaitu Ax ditambah B. Maka, S1 sama dengan A dikali 1 ditambah B. Dengan S1 yaitu minus 2. Maka minus 2 sama dengan A ditambah B. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian, jika kita lihat ke pembagi x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 6 dengan sisa 8x dikurangi 10, jika kita faktorkan, maka faktornya yaitu x dikurangi 3 dan x ditambah 2. Jika kita lihat, maka pembagi yang sama dengan pertanyaannya yaitu x dikurangi 3. Maka sisa dari x kurang 3 bisa kita dapatkan di sini. Jadi, x dikurangi 3 jika kita sama dengan K0, maka x sama dengan 3. Kemudian untuk sisanya kita substitusikan ke 8x kurang 10, maka 8 dikali 3 dikurangi 10 kita dapatkan 24 dikurangi 10 yaitu 14. Sehingga x dikurangi 3 akan memiliki sisa yaitu 14. Kemudian jika kita masukkan ke persamaan umum Sx, maka S3 yaitu sama dengan A dikali 3 ditambah B. Dan S3 adalah 14. Sehingga 14 sama dengan 3A ditambah B. Ini menjadi persamaan kedua. Kemudian jika kita eliminasi persamaan 1 dan 2, di sini jika kita lihat, nilai dari B sudah sama sehingga bisa langsung kita eliminasi dengan cara menguranginya. Maka B akan habis, kemudian A dikurangi 3A akan menjadi minus 2A sama dengan minus 2 dikurangi 14 yaitu minus 16. Kemudian minus di kiri dan di kanan bisa kita coret,
sehingga A sama dengan 16/2, yaitu A sama dengan 8. Kemudian, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan pertama yaitu A ditambah B sama dengan minus 2, maka 8 ditambah B sama dengan minus 2, kita dapatkan B sama dengan minus 2 dikurangi 8, yaitu minus 10. Nah, setelah mendapatkan nilai A dan B, kita substitusikan ke dalam persamaan umum Sx, yaitu Ax ditambah B. Maka, kita dapatkan 8x dikurangi 10. Inilah sisa pembagian dari fx jika dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Kemudian, jika kita memiliki soal lain, jika suku banyak 2x pangkat 3 dikurang px pangkat 2 ditambah qx ditambah 6, dan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 4x dikurangi 1, mempunyai sisa yang sama apabila dibagi dengan x ditambah 1, maka nilai P ditambah Q sama dengan titik-titik. Nah, pada teorema sisa sebelumnya, kita ketahui bahwa nilai dari suku banyak akan sama dengan sisa dari pembagiannya. Sehingga pembagi X ditambah 1, jika kita sama dengan K0, maka akan kita dapatkan X sama dengan minus 1. Sehingga jika kita substitusikan ke persamaan suku banyak yang pertama, maka akan menjadi 2 dikali minus 1 pangkat 3 dikurang P dikali minus 1 pangkat 2 ditambah Q dikali minus 1 ditambah 6. Maka akan kita dapatkan 2 dikali minus 1 pangkat 3 yaitu minus 2, minus P dikali minus 1 pangkat 2 yaitu minus P, plus Q dikali minus 1 yaitu minus Q ditambah 6. Maka minus P dikurangi Q ditambah 4. Maka ini dapat kita katakan sebagai sisa minus 1 jika suku banyak pertama dibagi dengan X ditambah 1. Kemudian jika kita lihat ke suku banyak yang kedua, sama seperti suku banyak yang pertama, kita substitusi X menjadi minus 1, sehingga 2 dikali minus 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali minus 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali minus 1 dikurangi 1. Maka 2 dikali minus 1 pangkat 3 yaitu minus 2, 3 dikali minus 1 pangkat 2 yaitu plus 3, minus 4 dikali minus 1 yaitu plus 4 dikurangi 1. Maka akan kita dapatkan plus 4. Ini menjadi sisa minus 1 dari suku banyak yang kedua jika dibagi dengan pembagi X ditambah 1. Kemudian, kita samakan sisa minus 1 dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Sehingga minus P dikurangi Q sama dengan 4 dikurangi 4 dari ruas kiri akan menjadi 0. Pada ruas kiri, minus pada minus P dan Q kita keluarkan, maka akan kita dapatkan minus P ditambah Q. Kemudian minusnya kita pindah ruaskan ke kanan, maka P ditambah Q sama dengan 0. Karena 0 mau kita kali atau bagi dengan minus akan tetap menjadi 0. Sehingga nilai P ditambah Q pada pertanyaan soal ini adalah 0. Oke, itulah tadi pembahasan bentuk lain dari teorema sisa pada bab suku banyak atau polinomial. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau saat pertemuan di kelas ya. Jangan lupa untuk mensupport channel Bimbel Chief dengan subscribe dan like video ini jika menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya.